Pe, kota Jambi kini lah bangkit yo. Iyalah, semua berkat warga yang taat dan aktif membayar pajak daerah. Oh, macam tu. Berarti hasil pembangunan dari pajak yang kita bayar kola yo, Pe. Nah, makanya Jang, kita bayar pajak PBB dan pajak daerah lainnya tepat waktu. Biar kota Jambi cepat maju yo, Pe. Iyalah. Membayar pajak adalah kepedulian kita untuk membangun kota Jambi. Ketaatan membayar pajak adalah wujud kecintaan kepada bangsa, negara, dan daerah. Karena pajak dari kita untuk kita. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Iklan ini disampaikan oleh Dinas Pendapatan Kota Jambi. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi melaksanakan pemungutan pajak daerah, di antaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perkotaan atau PBB, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Untuk pajak hotel, restoran, hiburan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, dan sarang burung walet, bayarlah sebelum tanggal 15 setiap bulannya. Untuk pajak reklame dari media reklame yang Anda promosikan, bayarlah terlebih dahulu, baru Anda pasang. Untuk BPHTB, segera laporkan peralihan dan perubahan status kepemilikan tanah dan bangunan Anda dengan jujur, dapat melalui pejabat pembuat akta tanah atau PPAT kecamatan atau notaris. Khusus pajak bumi dan bangunan perkotaan atau PBB, jangan lupa dibayarkan hanya satu kali dalam setahun. Jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 30 September setiap tahunnya. PBB Anda dapat dibayarkan pada tempat-tempat pembayaran yang telah ditunjuk seperti kantor-kantor cabang Bank 9 Jambi, Bank Tabungan Negara atau BTN, Bank Bukopin, Bank OCBC NISP, serta loket-loket PT Pos terdekat dari tempat tinggal Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiffany Anlin dengan nomor NIM H1A119036 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya sendiri akan sedikit menjelaskan tentang strategi pengoptimalan pajak potensial di Kota Jambi. Guna memenuhi mata kuliah sistem perpajakan dalam rangka UAS, ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pajak dan apa itu fungsi pajak. Fungsi pajak terdiri dari 3 kriteria, yaitu fungsi anggaran, fungsi regulasi, fungsi stabilitas, dan fungsi pemerataan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis pajak, pajak daerah, dan apa saja yang terbagi di dalam pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Lalu saya akan memperlihatkan potensi pajak di Kota Jambi dari tahun 2016 sampai 2018. Dan ada juga strategi pengoptimalan potensi pajak. Lalu ada ancaman dalam meningkatkan potensi pajak serta peluang dalam meningkatkan potensi pajak di Kota Jambi. Lebih jelasnya akan saya perlihatkan pada PPT saya sebagai berikut. Yang pertama, di sini saya menunjukkan lebih detailnya dalam berbentuk tabel pajak yang ada di Kota Jambi dari tahun 2016 sampai 2018. Di sini ada pajak hotel. Pada 2016 kita mendapatkan sekitar
9.559.000.000. Lalu pada tahun 2017 kita mendapatkan peningkatan menjadi sekitar 10.067.000.000. Lalu pada 2018 kita mendapatkan sekitar 12.802.000.000. Lalu pada pajak restoran kita mendapatkan kurang lebih sekitar 20.746.000.000. Lalu pada 2017 mendapatkan sekitar 25.867.000.000. Lalu pada 2018 mengalami peningkatan mendapat 54.912.000.000. Lalu pada pajak hiburan terdapat 7.673.000.000. Pada 2017 10.519.000.000. Lalu pada 2018 12.704.000.000. Pada pajak reklame pada 2016 mendapatkan 8.475.000.000. Pada 2017 mendapatkan sekitar 9.803.000.000. Lalu mengalami peningkatan pada 2018 mendapatkan 11.091.000.000. Lalu pada pajak penerangan jalan mendapatkan 52.976.000.000. Pada 2017 60.820.000.000. Lalu pada 2018 64.410.000.000. Dari semua ini kita dapat bisa melihat bahwa pajak di Kota Jambi selalu mengalami peningkatan. Begitu juga dengan pajak-pajak lainnya yang ada pada tabel tersebut. Sehingga jumlah per tahunnya selalu meningkat. Hingga jumlah pada 2018 mencapai 218.085.000.000. Itulah sedikit pemaparan dari tabel pajak yang ada di Kota Jambi dari 2016 sampai 2018. Lanjut saja, langsung kita kembali kepada PPT saya. Strategi pengoptimalan pajak potensial di Kota Jambi, yaitu pajak berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada slide selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak itu sendiri terbagi atas 4 poin, yaitu fungsi anggaran, fungsi regulasi, fungsi stabilitas, dan fungsi pemerataan. Fungsi anggaran, pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. Lalu di poin kedua, pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain penggunaan pajak bea masuk untuk menekan impor. Selanjutnya, poin ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Caranya bisa dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Lalu pada poin keempat, fungsi pemerataan.
Pajak adalah digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah. Ini adalah poin-poin penjelasan dari fungsi pajak. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang jenis pajak. Di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah pajak berdasarkan sifatnya. Pajak berdasarkan sifatnya adalah pajak tidak langsung atau pajak yang diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Contohnya, seorang baru akan dikenakan pajak PPN apabila membeli suatu barang. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala, baik perorangan maupun badan usaha. Contohnya pajak penghasilan atau PPH dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Lalu poin yang kedua yaitu pajak berdasarkan pemungutnya. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat seperti PPN, PPH, dan PPNBM. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah seperti PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan BPHTB. Lalu di slide selanjutnya ada pajak daerah, yaitu pajak daerah terbagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak adalah sumber penerimaan utama daerah selain transfer dari pemerintahan pusat. Lalu, definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. Aturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Selanjutnya, dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten atau kota. Hal ini terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019. Di sini juga ada jenis pajak provinsi, yaitu terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Lalu selanjutnya ada jenis pajak kabupaten atau kota, terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Lalu untuk khusus daerah yang setingkat dengan daerah provinsi seperti Jakarta tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten kota otonom, misalnya daerah
khusus Ibu Kota Jakarta. Jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten atau kota. Lalu selanjutnya di sini saya akan memaparkan tabel potensi pajak di Kota Jambi dari tahun 2016 sampai 2018. Di sini untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, serta BPHTB mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2018. Seluruh pajak yang sudah saya sebutkan atau yang tertera pada tabel mengalami peningkatan yang beberapa sangat drastis dan beberapa mengalami peningkatan seperti biasa. Seperti yang sudah saya jelaskan pada awal video tadi, hal ini dapat disimpulkan berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa pajak daerah Kota Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak paling potensial di Kota Jambi adalah pajak penerangan jalan, BPHTB, dan pajak restoran. Selanjutnya ada strategi pengoptimalan potensi pajak. Di Kota Jambi terdapat beberapa sektor yang dapat menjadi kekuatan dan kelemahan pendapatan pajak yang ada di Kota Jambi. Bagian sektor yang dapat menjadi kelemahan pendapatan pajak di Kota Jambi adalah sektor kehutanan, pertanian, pertambangan, dan penggalian serta sektor perikanan. Sedangkan sektor yang lain masuk sumber kekuatan pendapatan pajak di Kota Jambi. Lanjut pada slide selanjutnya, ada ancaman dalam meningkatkan potensi pajak. Ada tiga hal yang ditakutkan dalam meningkatnya potensi pajak, yaitu yang pertama, maraknya kasus korupsi pajak. Lalu pada poin kedua, masyarakat cenderung mencari pelayanan yang mudah dan cepat. Dan pada poin ketiga, ketidakjujuran wajib pajak dalam melapor pajak. Hal tersebut sangat kita takutkan apabila meningkatnya potensi pajak. Selanjutnya, peluang dalam meningkatkan potensi pajak di Kota Jambi. Juga terdapat 3 poin, yaitu kemajuan teknologi informasi, pelayanan yang baik menjadikan persepsi positif masyarakat terhadap kantor pajak. Lalu yang ketiga, adanya dukungan dari berbagai pihak. Hal tersebut dapat menjadi gambaran kita untuk meningkatkan potensi pajak ke depannya. Baiklah, sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.